Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Hadi di dalam channel Ihya Pecinta Al-Quran. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel ini. Terima kasih kepada para sahabat-sahabatku pecinta Al-Quran. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tata cara membacakan suratul Fatihah, karena setiap kita pasti sering membacakan suratul Fatihah di dalam kita melaksanakan sholat 5 waktu. Terlebih lagi bagi kawan-kawan sekalian yang memang diamanahkan oleh para makmum, oleh masyarakat untuk menjadi imam, maka kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu mempengaruhi keabsahan daripada sholat yang kita laksanakan, yang kita kerjakan. Karena kita telah berpegang kepada tuntunan ilmu fikih yang sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i tentunya. Sebelum saya melanjutkan keseluruhan ayat daripada surat Al-Fatihah, terlebih dahulu saya akan membahas daripada membacakan surah Al-Fatihah dari ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tahu, tentu itu merupakan bagian daripada kesunahan yang tidak dijaharkan. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, tentu membacakan Bismillah itu harus dijaharkan. Karena ini dijaharkan, tentunya harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Baik, mari sama-sama kita simak. Di dalam membacakan surat Al-Fatihah dan membacakan ayat-ayat Al-Quran, pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah membunyikan huruf vokal A, I, dan U. Sedikit mulut kita itu agak mingkem atau keluar atau kurang, maka akan terlihat seperti kita membacakan imalah atau miring. Misalnya contohnya harusnya membacakan dengan bunyi I, bi, 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 bi. Tapi di sini kita tidak membaca seperti itu, tapi b, b, b. Nah, agak sedikit miring. Berarti di saat kita membacakan huruf vokal yang tidak pas, maka tentu jelas akan tidak lagi berpegang kepada daripada kefasihan daripada membaca surah-surah Al-Quran tersebut. Terlebih lagi membacakan suratul Fatihah. Baik. Di saat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu ada huruf kasroh, maka kasroh itu kita bunyikan I. Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Vokal yang pertama, yang kedua tasydid atau syidah, itu harus tekanan, ketukannya sesuaikan panjangnya dengan man asli. Yaitu seperti contohnya di atas huruf lam pada lafaz Allah, Asmaul Jalalah. Kemudian pada lafaz Ar-Rahman dan lafaz Ar-Rahim, di situ ada tasydidnya. Pertama vokal, yang kedua syidahnya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, membunyikan huruf fathah itu membunyikan huruf A. Kalau belum kita pas ukurannya, bisa kita bantu dengan dua jari tangan ini. A, 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 A. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Membunyikan huruf ro, jangan terlalu banyak getaran. Seperti
Bismillahirrahmanirrahim itu nggak pas, nggak tepat, dan itu salah. Maka harus di sini membunyikan huruf ro-nya dengan tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita coba baca dulu dari bismillah sampai waladhdallin. Tapi untuk saat ini harus dicamkan dan dipahami di saat membacakan bismillah dan ayat-ayat Fatihah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kebanyakan kesalahan kita di dalam bacaan surah Al-Fatihah, pertama adalah huruf vokal. Yang kedua ada huruf yang dilewat atau tidak pas dibaca. Ketiganya tasydid atau syidahnya tidak pas dengan tekanan yang sesuai dengan ukuran mad asli. Nah, ketika kita bacakan surat Al-Fatihah ini yang menjadi rukun sholat, harus diperhatikan tadi saya ulang, yaitu huruf vokalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana membunyikan huruf syidah. Ada huruf yang di atasnya syidah, yaitu harus dengan ketukan sama dengan man asli. Alhamdulillah. Nah, ketika bacakan alhamdulillah, tapi pada umumnya kebanyakan juga asal kita ngambil jadi imam, lalu dia tidak lagi melihat, memperhatikan dan mempelajari bagaimana membaca Al-Fatihah itu dengan baik dan benar, lalu disuruh saja, sehingga kita tidak berpegang kepada ya umul qoma aqra'uhum li kitabillah. Sementara dalam fikih itu harus wa a'lamuhum, harus alim. Sementara yang keduanya wa afsahuhum, harus fasih. Seperti membacakan huruf Asmaul Jalalah dengan syidah di atasnya, dan Robbi itu ada syidah di atasnya. Lalu huruf yang makhrajnya tidak pas di tempat keluarnya makhrijul huruf. Seperti alamin, ainnya itu jadi alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi banyakan ada juga yang bacanya Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu emangnya Tuhan kejam apa? Nah, di situ kita harus bunyikan sebagaimana tempat keluarnya huruf ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika bunyikan huruf Ar-Rahmanir-Rahim, ro-nya ada syidah, maka harus ketukannya, tekanannya itu satu alif, sama dengan mad asli. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dalnya ada syidahnya, yaitu sama. Maliki yaumiddin. Jangan miring ketika membanyakan yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dalnya syidahnya. Kemudian
Ya-nya ketika bacakan huruf iya itu ada syiddah, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah baca seperti itu. Tapi bacalah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang membacanya diwakafkan di situ. Tapi lebih afdol ketika kita membaca suratul Fatihah diawali dengan menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu diwasol. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ketika bacakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, lam di situ ada syiddahnya. Jangan membaca waladdallin. Nah, lamnya itu berarti tidak ada syiddah. Tapi di situ ada tasydid, ada atau ada syiddahnya. Nah, kembali dari membacakan siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi ada juga ketika membacakan ghairil maghdubi, ghainnya itu seolah terlihat atau terdengar memantul. Itu sama halnya dengan qala-qala, itu salah. Tapi bacalah dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk sementara itu dulu, nanti di lain waktu kami akan membahas secara mendetail per huruf sekaligus bagaimana saya akan mengenalkan lagu-lagu Al-Quran yang bisa kita terapkan di dalam membaca surah-surah waktu sholat, agar keindahan di dalam beribadah itu akan merasakan nikmatnya dan nyamannya untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak lepas di dalam kita menjalankan ajaran agama agar timbul rasa kenikmatan itu tidak lepas dan tidak meninggalkan daripada seni itu sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.